Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Nasution. Di sini saya membagikan dosen mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi membangun merek, yaitu menciptakan identitas yang kuat di pasar. Baik, apa-apa saja yang kita akan pelajari di materi membangun merek ini, itu yang pertama adalah definisi merek, mengapa merek itu penting, komponen utama merek, langkah-langkah membangun merek, strategi pemasaran untuk memperkuat merek, studi kasus, dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama kita masuk ke definisi merek itu sendiri. Bagi adik-adik, apakah sudah tahu apa itu merek? Bagi yang sudah tahu, boleh. Baik, kita masuk ke pengertian definisi merek itu sendiri. Merek merupakan identitas unik yang membedakan produk atau jasa Anda dari kompetitor, di mana identitas unik ini adalah identitas yang tidak ada di kompetitor lain pada produk atau produk jasa di perusahaan Anda sendiri. Selanjutnya, mengapa merek itu penting? Yang pertama itu adalah membangun kepercayaan. Yang kedua adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, membuka peluang diferensiasi di pasar. Masalahnya yang untuk membangun kepercayaan ini adalah konsumen percaya dengan atas produk kita dengan adanya merek itu sendiri. Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan, konsumen selalu membeli produk kita dari hasil merek yang menarik dan unik yang kita bikin. Selanjutnya itu membuka peluang diferensiasi di pasar. Selalu berkelanjutan kepada kita konsumen membeli ke produk kita itu sendiri. Sekalian kita masuk ke komponen utama merek itu sendiri. Apa-apa saja sih komponen utama merek itu sendiri? Baik, yang pertama itu identitas visual. Ada bagian-bagian dari identitas visual. Yang pertama itu logo. Logo itu mencerminkan dari merek kita sendiri atau perusahaan kita itu sendiri. Logo itu sangat perlu bagi perusahaan kita. Kemudian warna, pemilihan warna sangat diperlukan terhadap komponen merek kita tersebut, karena itu akan menarik perhatian konsumen kita terhadap produk kita. Selanjutnya tipografi. Tipografi ini memperlihatkan tulisan dari merek yang kita bikin. Usahakan tipografi kita itu mencerminkan informasi mudah terbaca bagi konsumen. Selanjutnya komponen utama merek itu pesan dan nilai. Pesan dan nilai ini terbagi atas tiga. Yang pertama itu misi. Misi dari merek perusahaan kita harus tercantum dalam merek. Apa saja misi kita. Kemudian visi. Visi kita dalam membangun sebuah perusahaan harus dicantumkan pada merek. Bagaimana 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan perusahaan kita harus bagaimana, itu sudah sama dari UMKM, apakah targetnya menjadi perusahaan yang besar sampai ke Asia Tenggara atau internasional. Yang ketiga adalah nilai-nilai utama dalam merek itu. Dalam merek harus kita cantumkan. Nilai-nilai utama itu nilai-nilai utama perusahaan kita. Perlu kita cantumkan pada merek itu sendiri. Yang terakhir, komponen utama merek itu pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan ini terbagi atas layanan dan interaksi digital dan fisik. Layanan di sini kita memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan merek kita, di mana merek kita itu menyampaikan sebuah informasi yang bisa membantu konsumen kita mengerti tentang hal produk kita, tentang apa produk kita itu, baik itu produk makanan atau produk jasa atau layanan jasa. Selanjutnya itu interaksi digital dan fisik. Interaksi digital di sini kita berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial, baik itu TikTok, Instagram atau Facebook. Terpenting terjalin
interaksi yang baik dengan konsumen. Kemudian interaksi fisik itu face to face atau berhadapan langsung dengan konsumen. Kita beri layanan terbaik, pengalaman terbaik kepada konsumen. Itu sangat diperlukan dalam komponen utama merek tersebut untuk menjelaskan sebuah merek kita terhadap konsumen dari layanan dan interaksi digital dan fisik. Memperkenalkan merek kita di dunia digital itu sangat membantu, sangat luas cakupannya, sangat membantu produk kita diketahui oleh orang banyak, masyarakat luas. Kemudian langkah-langkah membangun merek. Langkah-langkah membangun merek ada 5. Yang pertama itu analisis pasar dan konsumen. Yang dimaksud dengan analisis pasar di sini adalah kita mengetahui target pasar kita, target dari konsumen kita untuk menjual merek atau produk, untuk menjual produk kita, kepada siapa kita harus menjualnya. Kemudian tentukan nilai dan posisi. Tentukan nilai dan posisi dari produk kita tersendiri. Bagaimana nilai dari produk kita terhadap kompetitor, apakah di atas kompetitor atau di bawah kompetitor, itu perlu kita nilai dan perlu tahu posisinya. Kemudian kembangkan identitas visual. Masalah kembangkan identitas visual ini itu pada pemberian warna seperti logo atau segala macam tipografi itu perlu kita kembangkan agar merek kita menarik dan mudah dikenal oleh konsumen. Selanjutnya itu membangun kehadiran digital. Bangun kehadiran digital ini dari teknologi, di mana kita membangun merek harus mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang yang mulai semakin lama semakin canggih. Kita tidak boleh ketertinggalan dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi dalam komunikasi. Maksud konsistensi dalam komunikasi, kita harus konsisten terhadap merek kita tersendiri. Komunikasi itu terhadap konsumen, merek yang kita komunikasikan kepada konsumen harus konsisten, harus sesuai dengan dasar nilai-nilai yang kita bikin dari awal. Baik, masuk kepada kita strategi pemasaran untuk memperkuat merek. Yang pertama itu adalah cerita merek. Ceritakan asal-usul, visi dan nilai merek kita itu tersendiri kepada konsumen atau kepada pembeli. Kemudian adalah kita bikin konten yang relevan. Konten itu yang beredukasi atau hiburan dan informasi di berbagai platform. Kita harus membuat konten itu relevan terhadap merek atau produk kita tersebut. Kemudian kolaborasi strategis. Kolaborasi strategis ini kita bisa berkolaborasi dengan influencer dan mitra bisnis untuk menambah di mana influencer itu untuk menambah konsumen membeli percaya kepada produk kita. Mitra bisnis ini untuk menambah investor kepada produk kita. Kemudian pengalaman konsumen. Pastikan setiap interaksi mencerminkan nilai merek. Kita harus mencerminkan setiap pengalaman kepada konsumen, harus mencerminkan merek kita sendiri. Apa yang unik dalam merek kita itu sendiri, kita harus memberikan kepada konsumen itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk kepada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasusnya itu Gojek, di mana pendekatannya itu menciptakan solusi lokal untuk transportasi dan layanan sehari-hari dengan pendekatan digital first. Maksudnya digital first ini adalah menggunakan secara online. Kita memesan suatu ojek dengan cara online, tidak di pangkalan lagi. Ini kan sudah mempermudah bagi konsumen untuk pergi kemana-mana tanpa harus pergi ke pangkalan ojek lagi. Melalui rumah sudah bisa dipesan ojek tersebut, langsung datang ke rumah, langsung kita diantar ke alamat tujuan kita. Di sini adalah solusi yang diberikan oleh Gojek kepada masyarakat, mempermudah masyarakat untuk pergi kemana-mana dengan transportasi yang mudah dihubungi dan gampang. Karena dimana orang Indonesia sekarang kan
sangat malas untuk kemana-mana, seringkali susah dengan kemacetan, apalagi di daerah padat penduduk seperti kota Jakarta. Di situ sangat besar kemacetan, maka diberikanlah solusi Gojek ini sebagai solusinya. Hasil yang didapatkan itu menjadi salah satu merek paling dikenal di Asia Tenggara. Kenapa bisa merek Gojek ini dikenal di Asia Tenggara? Kita mulai dari awal Gojek ini berdiri. Gojek ini berdiri, kendaraannya yang pertama kali adalah motor. Itulah Gojek. Kemudian naik lagi kepada Gokar, yaitu digital service yang menggunakan mobil, kendaraan jasa yang antar transportasi yang menggunakan mobil. Kemudian mulai berkembang lagi dengan adanya GoFood, yaitu dengan pemesanan makanan melalui GoFood, makanan kita diantar ke alamat kita. Itu sangat mempermudah bagi anak-anak kos, apalagi ya malas keluar, pesan aja GoFood, langsung datang makanan. Itu sekarang layanan yang cukup membantu kali bagi masyarakat. Sampai akhirnya Gojek ini pergi ke internasional, sampai ke internasional, sampai ke Asia Tenggara. Mungkin di Malaysia sudah ada sekarang Gojek. Ini sangat bisa membantu kita dalam mengembangkan usaha kita, di mana perlu tahapan untuk usaha kita itu berkembang. Contohnya kita belajar dari Gojek ini sendiri, dari awalnya motor sampai berkembang ke luar negeri atau Asia Tenggara. Ini perlu kita pelajari. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama adalah konsistensi dalam pesan merek. Yang kedua adalah fokus pada kebutuhan spesifik pelanggan. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan inovasi. Baik, sekian dari saya untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Saya ucapkan atas perhatiannya kepada adik-adik sekalian. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.